Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berjuta tangan terulur menantikan uluran kasih dan pengharapan hadapi masa depan. Berjuta tangan terulur menantikan kasih yang besar darimu Tuhan. Ampunilah bangsaku. Ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injilmu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku. Ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injilmu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku. Selamatkanlah Indonesiaku. Selamatkanlah Indonesiaku. Shalom adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik semua kan? Nah, lagi pandemi begini, adik-adik harus jaga kesehatan terus ya. Oke deh, siapa di sini yang udah semangat untuk dengar firman Tuhan? Semuanya pasti semangat dong ya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau sudah melindungi kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan masuk dalam hati kami, berikan kami waktu agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke deh, hari ini Cici mau kasih adik-adik gambar sesuatu. Gambar apa ya? Nah, coba deh lihat, ini gambar apa ya? Ada tulisan kriuk 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 kriuk. Terus di gambarnya orangnya nunjukin ke arah perut nih, bajunya dibuka. Kenapa ya? Di gambar ini orangnya kenapa? Ada yang tahu nggak? Coba deh ditebak. Sakit perut ya, Ci? Bukan. Gambar yang ada di sini itu lagi sedang kelaparan. Nah, adik-adik, kalau misalkan adik-adik kelaparan, biasa kita pegang apa ya? Pasti pegang perut. Terus kalau lapar pasti perutnya bunyi kruk 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 kruk, seperti gelembung air. Nah, jadi firman Tuhan hari ini Cici mau menceritakan tentang bangsa Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir oleh Musa menuju
tanah perjanjian. Loh, kenapa bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir ya? Ada yang tahu? Jadi, bangsa Israel ketika tinggal di tanah Mesir, bangsa Israel itu dijadikan budak. Budak itu apa ya? Budak itu adalah segala hal yang mengenai pengendalian terhadap seseorang oleh orang lain dengan cara pemaksaan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena bangsa Israel diperbudak oleh tanah Mesir. Bangsa Israel sangat senang telah bebas dari perbudakan tanah Mesir. Namun, ketika di padang gurun, bangsa Israel kehabisan makan dan sangat kelaparan. Di padang gurun itu sangat panas dan banyak sekali pasir. Coba deh bayangin, kalau panas pasti bisa bikin haus juga kan? Ada nggak adik-adik yang pernah merasakan sakit perut karena kelaparan? Rasanya gimana coba? Kalau orang kelaparan biasanya nangis-nangis, atau teriak-teriak, atau marah-marah, atau diem aja. Nah, kalau bangsa Israel, mereka mengeluh kepada Musa. Mereka berkata, menyesal kalau bawa kami menderita di sini, mendingan kami di Mesir saja, karena kami bisa makan kenyang. Gara-gara kamu nih, kami menderita sekarang. Nah, kemudian Musa berdoa sama Tuhan. Musa berdoa agar Tuhan bisa memberikan makanan. Karena Tuhan begitu mengasihi Israel, Tuhan segera menolong mereka. Tuhan memberitahu kepada Musa bahwa Tuhan akan memberikan makan. Nah, bangsa Israel mendebak-nebak, kira-kira Tuhan bakal kasih apa ya? Nah, adik-adik, makanan itu diturunkan sama Tuhan seperti embun di pagi hari, sangat halus, putih, menutupi padang gurun. Lalu, di sore hari, Tuhan menurunkan burung-burung puyuh, jadi lengkap makanannya. Tidak cuma roti, tapi ada daging juga. Nah, siapa nih di sini yang kalau ambil makanan banyak sekali, tapi tidak dimakan? Sehingga jadi ada sisa, terus kalau makanannya nggak habis, dibuang. Ayo, siapa? Nah, Tuhan tidak hanya memberikan makanan saja, tapi Tuhan juga memberikan aturan supaya orang-orang yang mengambil tidak serakah. Mereka harus mengambil sesuai kebutuhan. Tidak boleh sesuka hati. Mereka hanya boleh mengambil secukupnya. Tidak boleh banyak-banyak. Tuhan mau bangsa Israel belajar untuk taat pada Tuhan. Tidak hanya perut kenyang saja. Tuhan kita memang sangat hebat. Dia memberikan makanan dengan cara yang tidak kita sangka. Pernah nggak adik-adik berdoa seperti, Tuhan, saya ingin makan ayam goreng. Ternyata pulang dari sekolah, mama adik-adik bikin ayam goreng, atau adik-adik dikasih sama orang lain. Pernah nggak seperti itu? Terus Tuhan selalu tahu apa yang kita butuhkan. Orang yang meminta sama Tuhan itu tidak akan dibiarkan. Menurut adik-adik, kenapa Tuhan memberikan aturan seperti itu ya? Tuhan memberikan aturan seperti itu karena Tuhan ingin
menunjukkan pemeliharaannya pada umat bangsa Israel. Kalau bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan, meskipun mereka berdosa, bagaimana dengan kita? Tentu Tuhan juga mengasihi kita dan setia memelihara kita dari hari ke hari. Coba kita hitung berkat Tuhan. Pasti susah, nggak bakal dicukup di tangan kita. Begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Dan kita bersyukur bukan karena Tuhan sudah memberikan makanan saja, namun juga atas segala pemberian Tuhan seperti keluarga, kesehatan, dan lain-lain. Jadi adik-adik, jangan lupa ya, setiap hari kita harus bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan telah memelihara kita dengan memberikan makanan kepada kita setiap hari. Dan jangan buang-buang makanan ya. Harus makan secukupnya, tidak boleh serakah. Masih banyak loh orang yang membutuhkan makanan. Lebih baik kita bagi untuk mereka supaya merasakan pemeliharaan Tuhan juga. Oke deh, amin buat firman Tuhan hari ini. Sekarang Cici mau minta adik-adik untuk buka Alkitab di Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Dibacain ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oke deh, sekarang kita mau lipat tangan kita. Kita mau berdoa sama Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Ingatkan kami untuk selalu bersyukur dengan apa yang telah kami dapatkan. Dan berkati juga untuk keluarga kami Tuhan. Kami serahkan doa kami ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.